belum lengkap, maka tugas kita melengkapi mereka. Dorang itu belum utuh, maka tugas kita membuat mereka utuh. Utuh dalam sikap, utuh dalam karakter, utuh dalam pengenalan. Dorang itu belum sempurna. Nah, tugas kita memperlengkapi artinya membuat mereka sempurna. Begitu. Nah, jadi tidak mudah memang. Tidak mudah tugas kita, tapi kita harus lakukan itu, memperlengkapi. Nah, kita kembali bahwa kadangkala kita protes. Ya, protes sana, protes sini. Sudah sebagai pelayan tadi saya sudah kasih ilustrasi tentang Musa. Dorang mau pakai ancor kepada Musa. Tapi ketika mereka datang minta maaf, Musa maafkan. Minta didoakan, Musa doakan. Itulah pemimpin. Dan itulah hati yang pulih. Saudara, saya suka bilang begini, kalau saya kaitkan lagi dengan materi seminar kita tentang mengelola hati. Kalau saja Yusuf mau sakit hati, saya suka bilang begini, Yusuf punya 1001 alasan untuk sakit hati kepada saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya begitu tega membuang dia ke dalam sumur tidak berair. Nggak cukup sampai di situ, dorang jual dia. Yusuf mengalami yang namanya human trafficking, perdagangan manusia. Dan Yusuf adalah korban pertama. Belum lagi sampai di situ, di rumah Potifar, Yusuf difitnah, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saja Yusuf mau sakit hati, bisa. Bahkan dia punya 1001 alasan mau sakit hati. Tapi Yusuf memilih untuk tidak sakit hati. Yusuf memilih untuk mengampuni. Dan kalau Yusuf bisa memilih mengampuni, berarti kita semua bisa. Tidak bisa kita bilang, Pak, terlalu luka ini Pak. Sakitnya sampai di sini Pak. Kita tidak bisa mengampuni dia. Itu kamu lebay menurut saya. Kalau hari ini engkau bangkit dan putuskan, saya mau mengampuni. Saya mau memaafkan. Saya tidak mau sakit hati. Bisa. Kita punya potensi ilahi yang namanya Roh Kudus dan pengurapan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak mampu kita lakukan. Kita mampu, kita bisa. Karena Roh Kudus dan karena pengurapan itu. Karena saya sudah pernah jelaskan bahwa salah satu pengertian dari pengurapan itu adalah kita dikasih kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya secara manusia mungkin tidak mampu kita lakukan. Tapi karena pengurapan itu kita mampu melakukan. Raja Daud mungkin secara manusia dia tidak mampu melawan dan mengalahkan Goliat. Tapi karena pengurapan dia sanggup dan mampu kalahkan Goliat. Mungkin saja Raja Daud tidak mampu mau mengampuni Saul. Karena Saul berkali-kali berniat membunuh dia. Tapi Daud bisa mengampuni karena Daud ada pengurapan. Dan pengurapan itu memampukan dia memberikan pengampunan. Saudara dengar baik. Kalau Daud mau berantem dengan anaknya Absalom. Daud menang. Daud itu panglima, pengalaman. Tapi Daud memilih menghindar. Dengan kedewasaan, Daud mengalah. Karena pengurapan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan buat kita untuk berkata, saya tidak mampu mengampuni. Luka ini terlalu dalam, terlalu sakit. Itu karena kamu malas, itu karena kamu tidak mau melakukan firman. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Haleluya. Lalu saya, jadi begini ya Bapak Ibu ya. Saya coba loncat-loncat saja untuk memaknai tadi Laut Merah ya sebagai hadangan, sebagai rintangan, sebagai problem. Dan bukankah kita hari demi hari dihadapkan dengan masalah demi masalah. Tetapi dengar baik bahwa semua masalah yang kita hadapi itu seizin Tuhan dan Tuhan punya alasan. Hanya saja kan kita tidak mengerti. Dengar baik ya, dengar baik. Tuhan itu kan sutradara hidup kita. Jadi Tuhan tahu hidup kita dari A sampai Z. Tuhan tahu hidup Pak Helpi dari A sampai Z. Tuhan tahu hidup Pak Hendrik dari A sampai Z. Tuhan tahu hidup Pak Aldi dari A sampai Z.
Dan Tuhan sudah rancang step demi step itu adalah untuk kebaikan Pak Helpi, kebaikan Pak Efraim, kebaikan Pak Aldi. Di mana Tuhan sudah rancang ujungnya semuanya. Ujung dari semua itu adalah untuk kebaikan. Cuman kan masalahnya begini. Seperti film, kita melihat sepotong-sepotong. Seperti film, kita melihat bagian-bagian. Ada musuh, ada tantangan. Aduh gimana lagi ini? Ada musuh, ada tantangan. Kita melihat sebagian-sebagian. Tapi Allah yang adalah sutradara, Dia sudah rancang film hidup kita dari A sampai Z. Dan ujungnya, setnya itu kemenangan, happy ending. Cuman kan kita melihat sepotong-sepotong. Jadi Bapak Ibu begini. Kita melihat hidup kita sepotong-sepotong. Sehingga kita melihat masalah demi masalah. Tapi Allah melihat hidup kita dan merancang hidup kita secara keseluruhan dari A sampai Z. Dan dengar baik, Tuhan tidak pernah berniat jahat, Tuhan tidak pernah berniat tidak baik, dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik, Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan yang utuh atas kita adalah masa depan yang gemilang, gilang gemilang, dan harapan yang hidup yang penuh harapan. Hanya saja untuk mencapai itu kan tentu ada proses-proses. Nah mari kita hadapi proses itu. Kita maknai itu sebagai laut merah tadi. Dan di mana selalu ada jalan keluar. Jadi Tuhan tahu hidup kita dari A sampai Z. Itulah juga sebetulnya makna ungkapan Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Tuhan Yesus bilang begini. Akulah Alfa dan Omega. Artinya Tuhan bilang begini, aku tahu tentangmu dari Alfa sampai Omega. Aku tahu tentang pelayananmu dari A sampai Z. Dan aku telah merancangkan yang terbaik bagimu. Tugas kita adalah jalani setiap proses. Dan percayalah selalu ada jalan keluar. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan Laut Merah, ada jalan keluar. Laut Merah terbelah. Bayangkan air adalah benda cair. Bisa jadi benda padat. Menjadi dinding. Ada jalan keluar. Ketika bangsa Israel sampai di Marah. Ada air tapi airnya pahit. Ada jalan keluar. Batu keluar air. Yang tentu sangat segar. Ya kan? Waktu mereka diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Selalu ada jalan keluar. Ketika mereka pingin makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka lapar, Tuhan kirim mana. Selalu ada jalan keluar. Iya kan? Saudara, lihat. Ketika saya sambil berjalan ini ya. Ketika Elia bernubuat, tidak akan ada hujan 3 tahun lebih. Itu punya konsekuensi Bapak Ibu. Paling tidak ada 2 konsekuensi yang didapat oleh Elia ketika dia bernubuat. Konsekuensi kedua, Elia dapat dampaknya. Kelaparan. Dia juga sulit makan. Tapi puji Tuhan, ketika Elia kesulitan, Tuhan sudah siapkan sungai Kerit buat Elia. Dan Tuhan sudah siapkan burung-burung gagak melayani Elia. Jadi sebelum Elia bernubuat, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Sungai Kerit dan gagak. Ketika Tuhan suruh Elia masih dalam kondisi kelaparan, Tuhan suruh Elia ke Sarfat. Mau makan apa Elia di Sarfat? Dia tidak ada kenalan di sana. Sudah tidak ada makanan. Tuhan sudah siapkan janda Sarfat. Jadi semua kesulitan-kesulitan Tuhan siapkan jalan keluar. Coba saya minta tolong Pak Alfa baca Amsal 43. Coba tolong. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Amsal
Yesaya 43 ayat 19. Tolong Pak Alfa baca Yesaya 43 ayat 19. Di-unmute dulu Pak, di-unmute dulu. Ya, silakan Pak Alfa. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, saudara, ini luar biasa. Bahwa Tuhan kita tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan cara, tapi Tuhan kita selalu berinovasi. Tuhan kita selalu berkreasi. Ini sebetulnya bicara tentang janji. Dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang belantara. Saudara, dengar baik. Kalau kita ada di suatu tempat padang belantara, lalu kita tidak menemukan jalan, maka alamatnya mati, saudara. Bayangkan ada di belantara, tidak ada jalan, habis kita. Kita kan tidak tahu, mungkin saja di padang belantara ada istilah pasir hidup. Kita bisa tiba-tiba tertelan pasir hidup. Habis hidup kita kalau di padang belantara tidak ada jalan. Tapi Tuhan janji, Tuhan akan buat jalan di padang belantara. Tapi bukan cuma itu, ya. Atau sorry, di padang gurun. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Saya suka bilang begini. Di padang gurun kita dapat jalan, itu puji Tuhan. Tetapi kalau tidak ada air, bagaimana? Mati juga. Iya kan? Di padang gurun kita ketemu jalan, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada air, habis juga hidup kita. Tapi lihat, luar biasanya Tuhan kita. Dia tidak hanya sekedar menyediakan jalan, tapi juga menjanjikan sungai-sungai atau air. Ya, itu sebabnya dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah inovasi Allah, pemenuhan kebutuhan kita yang sempurna. Bahwa Allah tidak hanya sekedar menyediakan jalan ketika kita ada di padang gurun. Padang gurun bisa kita maknai masalah, pergumulan, tantangan, dan problem-problem. Tapi Tuhan buat jalan di sana. Sungai-sungai di padang belantara itu kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan sediakan. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Bukankah Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi maksudnya begini, selama kita ada Yesus, maka selalu ada jalan di setiap kesulitan. Selalu ada jalan di setiap pergumulan. Selalu ada jalan di setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan hidup. Ada jalan. Karena Yesus itu sendiri jalan. Saudara, bahkan karena ayat ini begitu memberkati dan menginspirasi saya, ayat ini sudah jadi lagu. Lagunya begini. Dia Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia yang berjanji membuat jalan di padang gurun. Dia yang berjanji membuat sungai di belantara. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Dia Immanuel, Dia bersamamu. Dia Immanuel, Dia menyertaimu. Dia ada di setiap jalan-jalanmu. Dia ada di setiap tarik nafas hidupmu. Ada Tuhan di setiap jalan-jalan kita. Bahkan percayalah dan sadarilah, setiap kali kita menghirup udara, di situ ada Tuhan.
Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Dia tidak mungkin biarkan kita. Jadi di setiap kesulitan itu Tuhan izinkan dan ada Tuhan di situ yang siap memberikan solusi, jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, mungkin kita sedang menghadapi padang gurun atau padang belantara, atau kita sedang menghadapi seperti Laut Merah. Ada hadangan, tapi percayalah, selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Yang penting kita tetap positif dengan Tuhan. Selalu percaya bahwa kalau ada kesulitan, ingat ini Tuhan izinkan. Dan Tuhan ada alasan saya alami ini. Dan Tuhan bukan hanya sekedar ada alasan, tapi Tuhan siapkan jalan keluar. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya pada pagi atau siang hari ini kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Karena waktu kita sudah jam 11 waktu Jakarta, sudah makan siang waktu Papua sana ya. Tapi saya percaya kita sudah diisi kembali dengan kebenaran firman Allah. Sekali lagi bahwa berkat Tuhan yang luar biasa yang kita akan terima. Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di saat ini menonton secara live streaming, walaupun tadi sekali lagi minta maaf karena ada jaringan sehingga terputus di Facebook dan YouTube, tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah terputus bagi saya dan saudara untuk terus kita mengalami berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri acara hari ini dan kita berharap bisa kita join di beberapa minggu ke depan untuk terus kita bisa mengajak teman-teman kita untuk kita kerjasama Juba Elia Ministry. Karena Juba Elia Ministry ini kalau saya tidak salah sudah hampir semua provinsi ya, Pak Ketua Umum? Ya. Ya. Jadi sekali lagi bukan untuk satu nama, tapi biarlah lewat Juba Elia Ministry dapat memberkati kita semua. Jadi kita akan tutup acara kita pada siang hari ini. Kita minta nanti dari Yang Mulia dari Sumatera Barat, ya, Bapak Pendeta Ginting. Ya, Sumatera Barat ya. Sekali lagi minta maaf, Sumatera Barat, Bapak Pendeta Ginting untuk bisa menutupi acara hari ini. Seminar kita. Oke, sudah dengar semua Pak? Sudah. Yang Mulia, kita berdoa. Saya lagi ada di luar tapi nggak apa-apa, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, Glory. kami sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan oleh hamba-Mu, Ketua Umum Juba Elia Ministry, dan kami bersama-sama tahu bahwa hidup kami tanpa firman Tuhan adalah sia-sia adanya. Haleluya. Sehingga kami Tuhan pada saat pagi menjelang siang ini diberkati Tuhan. Dan kami yakin percaya jalannya Tuhan yang indah bagi kami. Amin, Kami amin, amin, selalu amin. datang menghampiri-Mu Bapa, karena bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu tidak Amin, ada yang amin. tidak mungkin. Semua Amin. boleh terjadi oleh karena rencana dan kehendak-Mu sempurna adanya bagi. Amin, amin. Maka dari itu setiap kami hamba-hamba-Mu memahami, mengerti akan karya Tuhan, memahami Haleluya. akan rencana Tuhan, dan kami dipakai jadi alatnya Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk kemuliaan hormat bagi Amin, nama Tuhan. amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kalau kami masih kuat, sehat hingga hari ini, kami tahu semua oleh karena anugerah. Amin, amin, amin. Kami melaksanakan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang daerah-daerah dimanapun kami berada. Dan di dalamnya kami tahu Amin. Tuhan turut bekerja Haleluya. bersama Glory, kami glory. hamba-Hamba-Mu. Kesempatan yang Tuhan kasih beri bagi kami sungguh bersyukur. Amin, amin, amin. Pengorbanan apapun yang kami lakukan, bahkan waktu, kesempatan yang kami sudah berikan untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, dan Puji Tuhan Tuhan. tidak pernah membuat kami Haleluya. kecewa. Mengiring Tuhan, berkati, tolong lindungi kami terus dalam pelayanan kami dimanapun berada. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah mengikuti Zoom meeting ini. Haleluya. Berkati Tuhan. Dan satu ketika, satu saat pun kami akan juga bertemu satu dengan yang lain. Dan Amin, diberkati amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada, saudara keluarga kami,
dilindungi. Dan Haleluya. disertai Tuhan. Amin. Puji nama Yesus. Kami akhiri Zoom meeting ini pada kesempatan hari ini. Demi nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya harus informasikan karena sekarang banyak penipuan ya. Karena WA saya 10813 nomor istri saya di hacker tadi, takutnya ada teman-teman yang sepertinya tadi maupun di teman-teman di Facebook maupun di Zoom meeting, takutnya ada beberapa yang minta untuk transfer duit. Jadi memang hari-hari ini bukan hanya Facebook aja di hacker, WA kita bisa di hacker karena ketika kita di telepon sepertinya sudah di hacker nomornya Pak Ketua Umum, saya mengatasnamakan Pak Ketua Umum sehingga orang itu bisa hacker ketika kita pikir kita akan dimasukkan di grup yang baru sehingga kita mengirim nomor yang dikirim dari WA ke SMS kita. Jadi seperti itu yang terjadi hari-hari ini. Jadi saya percaya mari lewat program pun hari ini kita percaya kita diberkati. Dan pagi hari ini saya buka untuk kita biasa menyapa satu dengan yang lain. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Bisa dibuka semua videonya, kita foto bersama.